warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Akhir pekan besok Sabtu ya. Kita ini tag video hari Jumat sebelum Jumat berkah. Akan ada laga seru antara Bali United melawan PSIM Yogyakarta, di mana pertandingan akan dimainkan di Stadion Iwayan Dipta ya. Rencana malam ya mainnya. Malam sekitar jam 7 waktu. Oh, jadi sana jam 6. Jam 8 malam. Oke. PSIM Jogja akan dijamu oleh Bali United. Bali sekarang posisi 8 ya. Poinnya 6 ya kalau nggak salah. Dan PSIM berada di atasnya. 4. Nah, bagaimana nih peluangnya antara laga PSIM melawan Bali? Di uji coba sih PSIM kena bantai ya. Ini nggak tahu kalau partai sungguhnya di Super League. Ya Pak Nanto, gimana nih Pak? Ya, kalau ini pertemuan keduanya ya. Ya. Dan pertemuan pertama secara resmi, baik terutama bagi Van Hastel di kubu PSIM dan Johnny Johnson di kubu Bali United. Jadi di pertemuan pertama di laga uji coba kemarin itu Bali United menang 6-0. Dan ini membuat PSIM ini menjadi tersengat dan akhirnya mendatangkan beberapa pemain gitu kan, pemain tambahan. Nah, sementara di rekor pertemuan dua pelatih ini di Liga Belanda ya, baik di Eerste Divisi atau Divisi 2 maupun di Eredivisie, ini ternyata belum pernah ketemu. Belum sama sekali belum pernah ketemu. Jadi meskipun dua-duanya ini menjadi pelatih ini punya rekam jejak yang cukup panjang dan cukup lama di Liga Belanda, tapi keduanya secara resmi ini belum pernah ketemu. Jadi menarik untuk kita lihat pertemuan besok dalam laga resmi ya. Meskipun bocorannya kan sudah pernah ketemu dua pemain pelatih ini kan waktu uji coba pertama. Tapi itu kan namanya uji coba, Pak. Betul. Tapi meskipun itu uji coba, pasti ada sebuah perasaan tersendiri di benak PSIM terutama ya. Trauma pasti ada meskipun itu uji coba gitu kan. Tapi kan kita berharap mental pemain dari PSIM ini nggak terpengaruh dari laga uji coba kemarin. Dan kita berharap tim pelatih, pemain dan juga manajemen klub ini mengambil hikmah ya, mengambil pengalaman berharga dari pertemuan pertama gitu kan. Nah, ini sekarang kan anunya lain ya, tajuknya ya, tajuk dan atmosfernya ini lain. Ini partai resmi ya, kalau kemarin kan partai uji coba. Nah, dalam uji coba ini selama ini kan memang kita sudah tahu semua PSIM nggak begitu memuaskan ya. Nah, terutama juga ada beberapa hasil-hasil yang nggak bagus di pertandingan tidak resmi. Cuma di pertandingan resminya ternyata PSIM ini cukup memuaskan sepanjang 5 pertandingan ini ya. Meskipun kemarin kalah secara mengenaskan di laga kandang dan pertandingan terakhir mereka di liga ini ya, maksudnya pertandingan paling terbaru lah. Nah, ini besok kemungkinan besar juga ini akan menjadi hal yang sangat menarik karena karakter dua pelatih ini nggak jauh beda. Kedua-duanya pasti filosofinya juga sama, sepak bola Belanda yang mengagungkan ball position dan juga determinasi untuk permainan ofensif ya. Dan Bali United juga di 5 pertandingan terakhir ini juga mereka tetap memperagakan gaya main seperti saat mereka memulai kompetisi di pertandingan pertama sampai terakhir menghadapi Persija yang hasilnya 1-1 itu juga mereka sama gaya mainnya. Hal yang serupa juga dilakukan oleh PSIM. Dari pertandingan pertama sampai pertandingan kelima semuanya karakternya hampir sama. Bahkan yang menarik, dua pemain pelatih ini sama-sama jarang mengubah skema jelas mereka tak pernah mengubah skema ya. Formasi ini jarang sekali mengubah formasi pemain ya. Masih mending si Jensen ini beberapa kali mengotak-atik lini belakang dan lini tengah gitu. Tapi kalau untuk lini depan mereka itu sudah pasti di situ ada
Taufik sama Gopel, Gopel dan Irfan Jaya. dan Irfan Jaya. Ini Trisula ini nyaris nggak pernah tergeser ya. Betul. Sementara di lini belakang mereka beberapa kali otak-atik, Joao Ferrari beberapa kali juga diparkir. Ya, terus kemarin Bagas Ardi diganti. Ya kan, kemudian Bagas Adi, kemudian dia sempat mencoba Rizky Rizky Dwi yang bikin gol bunuh diri sampai sekarang ternyata kemungkinan besar belum dimainkan lagi ya. belum. Nah, kasihan juga ini Rizky Dwi. Terus kemudian ada beberapa pemain tengah itu juga ada yang masuk, ada yang keluar kan. De Bruyne, Jody Bruin ini sekarang jadi pilihan pertama. menggantikan Ya, Brandon Wilson. sebelumnya Brandon ini di posisi nomor 6 ya. Ya, Dan kemudian di tengah ada Mustafik ya nggak salah. ya, Mirza Mustafi. Mirza Mustafik pemain dari Luxembourg ini kan. Mirza Mustafik ini diplot sebagai nomor 10 kan. Kemudian kalau di lini depannya itu tadi, nah sama sepertinya dengan PSM juga baru ada 2 pergantian pemain ya, perubahan ya dari 5 pertandingan ini di posisi starter. Tapi kemungkinan besok juga akan terjadi perubahan karena Revadi absen ya. Enggak ternyata. Oh ternyata nggak absen. Nggak absen. Wah Waduh. luar biasa. Berarti Nanti saya update soal itu. kemungkinan besar malah nggak ada perubahan susunan pemain gitu kan. Paling satu di tengah Sudin, Seva atau Gulam. Ya itu tiga. paling juga tidak akan Ya, diubah paling cuma gitu itu. kan. Tidak akan diubah. Jadi ini pertandingan yang menarik bah. Ya. Kita juga penasaran karena rekor pertandingan PSIM ini juga cukup mentereng ya. Ya, 100% di laga away. ini menang di laga tandang. Ini sesuatu yang luar biasa. Sementara di laga kandang mereka sangat kesulitan, baru memetik 2 seri dan 1 kali kalah ya. Jadi ini agak unik statistiknya PSIM hingga pertandingan kelima kemarin. Ya kita berharap besok di laga tandang spirit tandangnya dari PSIM ini kembali muncul, Iya. ya kan? Apalagi juga mereka akan main di depan belasan ribu, puluhan ribu pendukung Bali United dan sekarang musim ini memang agak sedikit luar biasa bagi Bali United ya. Setelah di beberapa musim sebelumnya, 2 musim terakhir mereka itu sulit untuk menarik anime penonton ya, atau supporter atau semeton kalau bahasa Balinya itu. Tapi sekarang nyaris semua pertandingan kandangnya Bali United itu nyaris full house nih. Jadi kemarin juga panitia pertandingan juga sudah menyediakan beberapa tiket gitu kan. Saya belum bisa mengupdate, saya belum dapat informasi sudah berapa tiket yang terjual gitu kan. Tapi yang jelas kalau mainnya hari Sabtu malam ya, Iya. berarti di sana weekend. Harusnya full sih. Nah, kemungkinan besar akan full tim dan ini menarik karena menghadapi sesama pelatih Belanda. Tentu juga publik Bali, penonton Bali ini juga sedikit penasaran juga kan bagaimana tim mereka ini, apalagi mereka mampu menahan imbang Persija nih Iya, betul. di kandang sendiri yang selama ini Persija ini sulit untuk dikalahkan ya di kandang sendiri dengan performa terakhir mereka. Nah ini pasti dari hasil kemarin semetonnya Bali United ini pasti akan lebih kencang mendukung timnya gitu kan. Nah, ini kita juga akan melihat bagaimana nanti pertarungan teknik strategi juga ya Pak ya, yang akan dilakukan oleh Van Gastel maupun Johnny Jansen ini. Ya kita berharap yang tersaji dalam pertandingan besok ini akan menjadi sesuatu yang positif bagi sepak bola Indonesia. Bagi penonton pasti juga diharapkan ini pertandingan yang sangat menghibur karena karakter permainan 2 tim ini juga nggak jauh berbeda dan peringkat mereka di papan klasemen ini juga semakin bagus ya kan, lagi posisi bagus lah. Meskipun Bali United di posisi 8 ya, tapi kan nilainya cuma terpaut 2 poin. Nah, kalau misalnya nanti Bali United bisa menang, otomatis dia akan naik ke papan atas. Karena selisih Melengsarkan. Iya kan? Selisih poinnya 2 tim ini kan nggak jauh beda. Dan juga tim-tim yang ada bahkan tim-tim yang ada di papan bawah pun juga poinnya nggak beda ya. Kayak misalnya Persis Solo yang ada di posisi papan bawah, poinnya juga 4 kan. Nah sementara PSIM ini poinnya masih 8. Jadi kalau misalnya PSIM 2 kali kalah,
dan Persis ini 2 kali menang, ya sudah terjadi pergeseran dalam table atau standing table di klasemen. Nah, ini kan, nah inilah karakter dari Liga Indonesia ini seperti ini gitu kan. Apalagi di beberapa musim terakhir, perubahan posisi klasemen itu sangat mungkin terjadi. Mungkin tim-tim yang sekarang ada di papan atas bisa saja dalam 5 atau 3 pertandingan berikutnya akan bisa turun di papan bawah gitu kan. Nah, tapi tim-tim yang di papan bawah juga kemungkinan besar masih bisa merangsek gitu kan ke atas, papan atas. Nah, mungkin itu, Bah. Ya, oke Mi, PSIM tadi kamu ceritakan sebelum ini kita ngambil gambar baru berangkat hari ini, otomatis ada waktu cukup lama untuk latihan di Jogja ya. Apa nih yang dipersiapkan oleh Gasel? Gasel kan tipenya nggak suka mengamati, menganalisa tim lain, tapi kan sudah ada pengalaman bertemu dengan Bali. Ini apa nih reaksi dari Gasel sendiri sebelum latihan? Mungkin update sedikit soal perkembangan tim Ya. ini ya. Kita tag hari Jumat, Ya. hari 1 pertandingan, PSIM berangkat jam 11 pesawatnya. Hari Jumat jam 11, nanti sampai di Bali atau di Ngurah Rai itu estimasi jam 1 atau setengah 2. Wita. Kita. Setengah 2 Wita, karena 1 jam lebih cepat kan. Ya. Terus mereka official training tuh setelah maghrib, setengah 7 waktu sana, setengah 6 waktu sini. Malah Gasel tuh berasumsi atau berkesimpulan ini jeda latihan atau periode latihannya mereka cukup pendek. Karena kan pertandingan terakhir sebelumnya hari Minggu, praktis mereka cuma efektif latihan tuh 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, karena Jumatnya sudah harus berangkat, terus Sabtu main kan. Jadi latihan cuma 4 hari. Kemarin Rabu, Kamis latihan di Mandala dan aku sempat datang liputan untuk latihannya. Itu intensitasnya cukup tinggi dan Gastel sendiri menginstruksikannya juga dengan nada tinggi. Aku selama beberapa waktu terakhir tidak banyak atau tidak terlalu sering ngelihat dia nada tingginya seintens itu. Kemarin tuh benar-benar digembleng gitu para pemainnya untuk latihan. Don't stop running, play with the ball dan segala macam. Don't stop itu dia merepetisi itu berulang kali. Terus soal update kondisi pemain, untuk away ke Bali ini total 23 pemain yang dibawa. Jadi secara hitungan ada 6 pemain yang tidak disertakan. Ada 2 kiper ketiga dan keempat, Khairul Fikri dan Gilang Arda. Terus ada Andi Setio dan Doni Warmerdam yang masih cedera. Terus ada 2 pemain, Kasim Botan dan Riyadno Abioso. Jadi ada 6 pemain yang nggak dibawa. Terus benar, Bali dan PSIM kan sudah pernah ketemu di preseason. Van Gastel menatap laga ini dengan sedikit berbeda dibanding laga-laga sebelumnya, karena dia sedikit banyak punya gambaran soal pemain dan permainan Bali itu seperti apa. Aku sempat tanya juga gimana perbedaan signifikansinya dari laga preseason dan laga ini gitu. Ya kita sempat kalah di preseason dan itu memang hal yang tidak kami sukai, tapi situasinya saat ini berbeda. Dari segi line up, PSIM menambah beberapa pemain baru. Dari segi kesiapan, Van Gastel tuh kemarin sempat nyebut bahwa pada saat preseason memang persiapannya PSIM saat itu masih cukup pendek, baru 3-4 minggu. Sementara Bali sudah lebih lama berkumpul, chemistry-nya lebih dapet. Sementara untuk yang sekarang ini, kedalaman skuad PSIM lebih bagus dan persiapannya juga lebih lama lah ya bisa dibilang. Di samping itu, kalau dari POV pemain, Van Gastel garis besarnya menyorot itu. Sementara kalau dari POV pemain, ya siap untuk bermain dan mereka ada optimisme tersendiri karena bermain malam hari dan di lapangan yang lebih rumputnya enak. bagus. Ya, rumputnya bagus. Ada 2 pemain yang mention soal itu, Reva Adi sama Yusaku. Dua-duanya mengakui bahwa bermain malam hari ternyata lebih menyenangkan buat mereka dan rumput Gianyar atau dalam hal ini Stadion Kapten Iwayan Dipta tuh cukup enak untuk aliran bola, untuk membaca permainan tuh lebih enak. Jadi mereka dengan optimisme tinggi lah walaupun di laga terakhir kalah sama Borneo ya. Terus kita kan sempat bahas di podcast terakhir bahwa kayaknya Reva Adi akan absen gitu. Ternyata pas aku nyari data berapa banyak sih kartu kuning yang udah dia diterima, dari 5 laga Reva tuh dapat 3 kartu kuning. Sementara dari regulasi satu pemain bisa akumulasi atau off 1 pertandingan tuh ketika mendapat 4 kartu kuning. Jadi malah penentuannya besok pas lawan Bali ini, Pak.
Oh berarti nggak kayak regulasi dulu dua kali kartu Iya, kuning itu saya sempat nggak? mikir gitu. Ternyata sekarang 4 kali kartu kuning Iya. baru akumulasi. Absen, Iya, dan Reva baru dapat 3. Aku sempat tanya juga ke JP itu. Tentang regulasi itu dan itu Bukan soal Reva sebagai kapten yang dapat 3 kartu kuning, responnya seperti apa gitu. Ya jawabannya ya nggak apa-apa, normal dalam sebuah pertandingan, dan bukan cuma dia yang mendapat 3 kartu kuning sejauh ini. Kalau di tim PSM memang cuma Reva sih, tapi maksudnya mungkin dia melihatnya pemain secara umum di 5 laga dapat 3 kartu kuning untuk posisi seorang back bukan suatu hal yang terlalu mengejutkan buat dia, walaupun dia juga menyoroti para pemainnya. Statementnya Gastel kurang lebih begini: ketika permainan berlangsung dengan level atau intensitas yang tinggi, ada beberapa hal yang tidak terprediksi dan ada beberapa keputusan yang tidak kamu sukai, entah dari pengadil pertandingan, dari tim lawan, atau dari pemainmu sendiri. Terus Gastel bilang, ada beberapa hal yang saya soroti dari pemain saya sendiri. Mereka beberapa kali membuat keputusan bodoh, make a stupid mistake gitu. Dia bilang stupid mistake, stupid decision, termasuk ya misalnya mendebat wasit berlebihan atau Ya. atau menjegal di area yang tidak tidak perlu. penting, Nah, tidak berbahaya. dia tuh juga ternyata kesel sama pemainnya sendiri di beberapa hal itu. Tapi soal Reva, ya dia berusaha fair. Ya nggak apa-apa, maksudnya dia udah dapat 3 kartu kuning, tapi mungkin nanti akan tetap jadi starter. Terus sempat aku nanya juga ke Gastel soal mungkin nggak nanti laga lawan Bali melakukan rotasi pemain, karena aku secara spesifik mention Anton Fase karena dia sudah main 2 laga dan secara performance cukup menjanjikan, apalagi dengan 1 gol di laga terakhir. Jadi jawabannya dia singkat aja, maybe udah gitu aja. Kalaupun rotasi, ya besar kemungkinan yang akan dirotasi adalah dari Corvée digantikan oleh Anton Anton Fase, Fase. iya. Terus untuk posisi tengah kecil kemungkinan Gulam akan main dari awal karena mungkin nanti substitusinya antara Hafi Yosefa atau Fahri Zazudin. Ya. Mungkin update-nya itu dulu kali ya. Oke. Pak Nanto, Bali United punya kemampuan crossing dari Gopel ya. Irfan juga crossingnya baik dan Kopapik ini insting goal untuk headingnya cukup baik juga lah. Sementara kalau kita lihat di 2 laga dari lawan Persib itu ada kelemahan dari PSM soal bola-bola crossing ya, itu kan Yusaku secara kondisi tinggi badan posturnya kan ya kalau untuk seorang back mungkin tidak begitu tinggi lah ya. 181 Dan siapa Franco Ramos. Franco Ramos yang agak cukup oke lah 180. Ini gimana Pak? Kira-kira duel antara penyerang dan backnya PSM ini? Iya, ini cukup riskan bagi PSM karena Gopel ini kan sayap kanan. Iya. Head-to-headnya sama Reva. Itu Crossingnya sama Reva. Ya kan? sangar itu. Nah, berarti dan dia punya kecepatan. Betul. Ya. Dia pemain yang cepat, tekniknya bagus dan pengambilan keputusannya oke, dan crossingnya ini dia bisa crossing sejajar dengan garis gawang, ya kan? Juga bisa crossing tajam langsung ke jantung kotak penalti. Nah, ini yang nanti agak sedikit merepotkan lini belakang atau center back dari PSM. Nah, sebenarnya kan gampang kan kalau misalnya kita bagaimana sih untuk menghindari itu, ya jangan sampai Gopel ini melakukan crossing. Iya. Intinya kan seperti itu. Iya. Ganggu dia saat dia akan melakukan crossing, atau jangan dikasih ruang bagi dia untuk leluasa melakukan crossing kan. Iya. Crossing itu kan kalau pemain akan melakukan crossing itu kan paling enggak bisa dilakukan saat positioningnya dia itu bebas. Paling enggak jarak 1 meter dari pemain lawan, kita itu bisa melakukan crossing dengan baik. Tapi kalau kurang dari jarak 1 meter, itu akan sulit, pasti akan kena kaki. Kalau enggak, crossingnya enggak maksimal. Nah, bagaimana caranya agar nanti si Gopel ini enggak bisa crossing? Intinya kan begitu. Tapi kan kemampuannya Gopel ini kan enggak cuma crossing aja. Iya. Dia juga pintar menyelinap. Kaki kanan kirinya hidup semua. Ya, sprintnya ini juga kenceng. Waktu lawan kita lihat waktu menghadapi Malut, gol counter attack-nya Gopel itu yang lari sendiri. wah, itu kayak mengingatkan saya waktu golnya Teren Puhiri. Oh iya, Waktu dia masih di Borneo apa ya? Borneo. Itu luar biasa seperti itu. Dan
Gobel itu lebih smooth dibanding Terence ya Pak, saat golnya Terence saat itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, karakter PSIM ini, pertahanan PSIM kan sangat tinggi. Ya kan, karena mereka dituntut untuk melakukan ball position yang tinggi juga. Akhirnya membuat garis pertahanan mereka kan naik. Nah, ini tinggal bagaimana nanti mengantisipasi larinya Gobel ini, positioningnya Gobel ini seperti apa. Tentu dengan hanya khusus untuk menempatkan satu pemain untuk mengawal Gobel ini juga nggak menarik ya. Nanti juga pasti akan mengurangi jumlah pemain kita yang konsentrasi selain mengawal Gobel, mengawasi Gobel ya. Cukup diawasi aja, tapi kalau saya sih mending jangan sampai dia bisa crossing, ini kan begitu. Gimana caranya? Nah, ini kan yang repot. Nah, karena apalagi crossing yang dilakukan Gobel ini seringkali berbahaya saat dalam open play ya. Kalau saat set piece dia nggak begitu bagus crossingnya gitu. Tapi saat open play udah luar biasa. Kayak pas asis ke Mirza Mustafiq lawan Persija. Ya, dan sekarang kemudian terlebih lagi Kopi Topik ini punya heading yang bagus ya. Posternya tinggi juga. Posturnya tinggi. Jadi gini jadi pemain yang postur tinggi itu nggak selamanya itu juga jago heading, itu nggak selamanya. Dan kita masih ingat Bambang Pamungkas, posturnya nggak terlalu tinggi, tapi dia jago heading gitu. Tapi beberapa pemain yang tinggi badan 183 misalnya 185 kayak Ronaldo Brasil itu. Oh ya, R9. Itu jarang dia cetak gol dengan headingan gitu kan, jarang. Dan itu memang bakat yang memang tidak bisa dihindari lah. Dan akan sulit bagi pemain yang nggak punya karakter kemampuan heading bagus ini dipaksa untuk jadi seorang good header itu sulit gitu. Jadi ini memang agak sulit ya. Tapi dan sebenarnya bola heading ini juga akan sangat menyulitkan seorang kiper karena sulit ditebak. Heading itu sulit ditebak. Dengan flashing header ya, misalnya kalau kita heading kemudian kita dapat bola cuma belok sedikit aja, itu juga sangat berbahaya, malah sangat berbahaya karena bola itu larinya lebih kencang saat heading yang benar-benar posisi kepala kita pas gitu kan. Nah itu. Terus kemudian yang jadi besok itu yang jadi perhatian tentunya selain dari Gobel ya. Karena di situ ada Irfan Jaya. Jaya ini juga punya kemampuan speed dalam jarak pendek ya. Betul. Dia juga punya kemampuan untuk menyelinap di ruang-ruang sempit. Jadi Irfan Jaya di beberapa musim sebelumnya ini penampilannya memang agak menurun. Tapi di musim ini dia seperti dapat angin lagi gitu kan. Karena mungkin karakter permainannya dan karakter teman-temannya ini cocok dengan gaya permainan Irfan Jaya ini kan. Nah, terus kemudian yang jadi kita agak miris juga, Gobel ini juga mencetak gol saat menghadapi PSIM di uji coba. Tapi saya pikir Gastel ini tahu betul setiap pemain, terutama pemain dari Belanda ya, yang dibawa oleh Jansen ini ya, yang main di Bali United, dia tahu betul karakternya gitu. Kayak Tim Risopur, kemudian yang di tengah ada Jordi Bruin, kemudian ada lagi si Gobel, Mirza Mustafiq. Jadi saya pikir menjadi sorotan tersendiri bagi Hastel gitu kan, karena Hastel mengenal betul karakter pemain-pemain ini gitu. Makanya kayak Pak Mita dibilang Hastel ini begitu serius untuk menata pertandingan ini, karena ini selain ada bayangan kekalahan 0-6 di di laga Precision, ini juga menjadi sebuah pertarungan gengsi ya di antara Jansen dan Hastel ini kan. Dua-duanya ini pelatih yang punya track record bagus di Liga Belanda. Nah, sekarang ketemu lagi di Liga Indonesia, dan saya pikir media Belanda, publik Belanda ini juga pasti akan menyoroti pertandingan ini. Pasti, dan itu akan menjadi kredit point tersendiri bagi dua pelatih ini kalau mereka bisa memenangkan pertandingan dan menampilkan permainan yang bagus saat pertemuan besok. Makanya Hastel itu begitu serius ya. Marah-marah, dia cenderung marah-marah kemarin. Nah, ya,
tidak hanya itu, kekalahan lawan Borneo ini juga membuat dia ini agak sedikit emosi kan. Iya. Dia nggak suka dengan gaya atau cara main atau gaya permainan dari yang ditunjukkan oleh pemain-pemainnya, terutama saat pengambilan posisi keputusan ya, decision making. decision maker dari individu pemainnya ini kan. Iya. Karena memang kita lihat saat menghadapi Borneo ini memang agak berbeda permainan PSIM, jadi banyak sekali keputusan-keputusan yang diambil oleh pemain-pemain PSIM ini yang nggak oke gitu loh. Kita nggak melihat itu saat pertandingan lawan Malut gitu. Tapi kita lihat lawan Borneo kemarin kok agak berubah memang gayanya, caranya pengambilan posisi. Makanya Gastel waktu itu juga nggak segan untuk menarik Valente. Mungkin Valente yang paling mengagetkan iya kan? Yang paling banyak disemprot kemarin kan. Dan juga Corve juga kan, dia juga nggak begitu dia nggak puas dengan cara mainnya Corve itu. Mungkin itu Pak. Ya. Aku nambahin ini dulu sih Mas. Maksudnya kalau lawan Bali besok, dan kayaknya ini sedikit banyak tuh disiratkan Van Gastel. PSIM entah gimana caranya harus nyari gol lebih dulu. Karena sering kali atau sejauh ini kan beberapa kali PSIM selalu tertinggal dulu. Iya. Dan statistik PSIM dari 5 pertandingan kemarin itu baru bisa mencetak gol menit itu 70 setelah plus. 70 ke atas. Iya. Nah, Gastel tuh menyoroti pas pertandingan lawan Borneo kan mereka tertinggal 3-0 terlebih dulu. Ketika posisi tertinggal, hampir semua pemain tuh fokusnya menyerang dan nyari gol. Tapi mereka akhirnya lupa porsi untuk bertahannya. Jadi kan golnya kedua ketiga itu kan, gol ketiga itu kan jelas dari counter, gol kedua itu kan dari true pass. Menurut Gastel, para pemainnya ketika dia terlalu asik menyerang sampai lupa pos pertahanannya akhirnya banyak bolong, banyak dilupakan. Itu yang dia soroti. Terus aku juga menyoroti secara pribadi Rahmat Sow sebagai gelandang bertahan nomor 6 tuh mainnya agak terlalu bersih, agak terlalu rapi gitu. Nggak nakal gitu maksudnya. Iya, agak kurang. Misalnya kita komparasi sama dua pivotnya Persija, Pak. Itu yang paling bukan nggak suka dugem, tapi maksudnya yang paling kelihatan tuh kan Van Basten sama Fabio Calonego itu. Real breaker itu. Jahil lah gitu ya. Iya, nggak ada unsur jahil itu. Kartu kuning atau misalnya Rahmat Sow itu sebagai gelandang bertahan nomor 6 breaker masih terlalu rapi. Masih polos lah gitu ya. Kurang polesannya gitu. Terus kayak gol kedua itu kan harusnya misalnya Rahmat Sow bisa nutup pada saat lawan Borneo, ternyata pas bola mental dia juga diem aja, nggak berusaha lari, narik baju atau apapun yang harusnya itu bisa menghentikan skema serangan. Nah dia tuh menurutku di 5 laga ini kurang punya inisiatif itu. Kayaknya dia juga masih clean dari kartu kuning untuk seorang gelandang bertahan. Ini mungkin mungkin aku bisa sedikit ngasih mungkin ya ini persepsiku kan, persepsi saya waktu itu, karena kita lihat latar belakang dari si Rahmat Sow ini kan bukan defender midfield. Iya sih, dia tapi center back ya. Nah, center back itu kan kalau jahil kan bahaya. Betul. Gitu. Nah, mindsetnya mungkin masih gitu ya dia. Iya pasti, karena itu pasti, dan rata-rata pemain-pemain PSIM ini kan nggak ada yang jahil sih. Iya sih. Paling cuma si Vidal itu kan. Vidal yang agak sedikit. Ya kalau Vidal ini kan tricky lah orangnya. Kalau gitu Reva kan. apa? Aduh, Reva tuh kayaknya dia terlalu semangat. Bukan jahil. Aku sempet nanya, Kapten gimana sejauh ini 5 pertandingan dapat 3 kartu kuning, 1 lagi akumulasi loh gitu. Ya nggak apa Mas, kami atau saya sih kayaknya itu terlalu semangat mainnya. Jawabannya gitu. Ya jadi ini menarik ya Pak. Ya kita juga saya juga baru tahu ya, jujur baru tahu ya. Mungkin karena kita itu old fashion penikmat sepak bola ya. Jadi regulasi kartu kuning, kartu merah ini kan tahu, gitu. baru nggak saat ini kan, karena sebelumnya itu kan 2 kartu kuning pasti akumulasi. Saya pikir teman-teman penonton ini juga banyak yang baru tahu kan? Banyak yang baru tahu karena soalnya kalau misalnya mereka lebih tahu pasti mereka komen. Iya kan. Mereka pasti komen. Nah ternyata kemungkinan besar juga ini pengetahuan kita berdua bersama lah di sini lah semuanya. Jadi ini tambah ini lagi kan. Itu mungkin. Ya, apakah Van Gastel sendiri mengantisipasi gaya main
dari Bali yang akan banyak mengandalkan bola-bola crossing mungkin dari kaki Gopel. Kalau yang diamati, Bali punya banyak pemain cepat, terutama di wingernya ya. Kalaupun misalnya Gopel di kanan, Irfan Jaya sebenarnya posnya di kanan juga. Tapi di kiri pun mereka masih nyimpen beberapa nama. Ada Rahmat Arjuna, ada M Rahmat ya kalau nggak salah, yang dulu mantan pemainnya PSM. Ya, tapi jarang main dia. Ya. Dan usianya kan juga sedikit. Berarti maksudnya posisinya mungkin bisa digantikan oleh Rahmat Rahmat Arjuna Arjuna itu malah. timnas U23 atau U20 ya Pak? Timnas U23. Nah iya, maksudnya Bali itu secara individualis pemainnya banyak yang oke. Dari kipernya aja kemarin bagus banget pas lawan Persija. Terus lini belakangnya Bali juga cukup solid, walaupun ini yang harusnya bisa dimanfaatkan PSIM ya. Bali itu kan entah bagaimana lumayan sering kecolongan gol lebih dulu. Nah harusnya itu semoga juga bisa dioptimalkan oleh para pemain PSIM, karena kalau situasinya besok misalnya sama kayak Borneo, Bali PSIM kebobol lebih dulu dan lebih dari 1 gol, kayaknya formasi atau skema permainannya udah nggak jalan. Entah gimana nanti fokus nyari gol malah kebobolan lagi dari kontra, apalagi kalau misalnya mempertahankan garis pertahanan tinggi, Reva banyak naik, overlapnya dia head to head sama Gopel, berusaha fair ya aku. Kalah sih. Kalau sama Gopel, kalau posisinya Irfan Jaya kan nanti head to headnya sama Raka Cahyana. Secara usia Raka lebih muda, fitnessnya harusnya lebih bagus juga. Oke, Irfan Jaya punya kecepatan, tapi Raka tuh juga dia sejauh ini menurutku dia paham pemain yang dihadapi. Kayak pas lawan Malut dia efektif banget. Ketika lawannya banyak maju, dia nggak berusaha terpancing untuk banyak overlap juga, dia banyak menjaga pos pertahanan. Nah Reva ini tuh belum kayak gitu ya. Aku yang paling riskan tuh posisi pertahanan dari sisi kiri sejujurnya. Gimana Pak Nanto? Head to head Reva lawan Gopel nanti. Berat itu. Eksplorasi. Jadi gini Pak, kalau sebenarnya kan PSIM ini kan punya pengalaman menghadapi tim-tim yang punya sayap-sayap cepat. Terutama saat menghadapi Malut. Ya kan. Nah, kemungkinan besar besok gaya ini juga akan dipakai oleh Kastel ya. Cuma yang jadi perbedaan saat Malut itu karakteristiknya memang banyak menggunakan sayap. Tapi sayap-sayap mereka itu bukan melakukan endingnya itu nggak melakukan crossing. Iya, dia masuk ke kota. Nah, kalau ini kan variasinya banyak. Ada yang masuk individual langsung ke penalti gitu kan, terutama di sayap kiri. Ada yang mengandalkan crossing. Nah ini jauh pertandingan besok Bali United itu jauh lebih kompleks dibanding Malut. Meskipun Malut secara posisi, secara table di musim lalu itu lebih tinggi dibanding Bali. Cuma kan musim ini kan banyak berubah. Dan meskipun sekarang Malut juga di atas Bali United ya posisinya. Tapi kan kita melihat bahwa Bali ini semakin banyak berkembang gitu kan. Terakhir ini mulai banyak berkembang dan ini menarik, dan ya ini kita nggak boleh underestimate juga dengan Reva Adi dan beberapa pemain yang akan head to head dengan pemain-pemain cepat dari Bali United ya. Ya seperti kita bilang kemarin kan, pemain-pemain ini kan juga kadang tampil jelek, kadang juga tampil bagus. Ya kita berharap besok, biasanya pemain yang kemarin tampil jelek gitu kan berusaha untuk memperbaiki diri agar besok bisa bangkit. Nah terutama mereka pasti belajar dari kesalahan kemarin kan, jangan sampai kesalahan ini terjadi lagi gitu. Nah, ini yang menjadi menarik. Dan tadi kata Fahmi tentang early goal ya, gol awal di babak pertama ini memang sangat penting. Sangat penting bagi era sepak bola sekarang ini, terutama bagi tim-tim yang punya persiapan mepet. Nah ini PSIM ini persiapannya mepet dan timnya ini muda. Karena apa? Kalau mereka kebobolan lebih dulu, mentalnya ini akan beda. Pertama mereka itu pasti akan mencoba untuk naik. Ya kan, memforsir serangan sehingga mereka melupakan pertahanan. Gitu. Ya kita kembali ke pepatah lama lah. Lebih baik sekarang kan lebih baik kita dikejar daripada kita mengejar lawan.
Kalau kita mengejar lawan ibaratnya kan mengejar bokong itu kan lebih sulit kan. Ya, kalau kita bisa mencetak 1 gol, secara psikologis tim ini sudah safe dulu. Kemudian mereka bisa tampil tenang. Yang kedua, mereka pasti bisa akan semakin mudah menguasai ritme pertandingan lah, mengatur ritme pertandingan gitu kan. Mengendalikan pertandingan intinya kan begitu. Nah, ini yang memang selama ini kelihatannya Van Gastel itu sudah menginstruksikan agar secepatnya bikin gol di awal babak pertama. Terlihat di awal babak pertama PSM itu langsung press. Dan beberapa kali kan sempat ada peluang, ya kan. Betul. Nah, ini yang belum bisa diselesaikan. Lawan Persebaya di babak pertama mereka juga seperti itu. Lawan Malut hampir menit 1 itu. Menit 1 lawan Persib juga seperti itu. Borneo kemarin beberapa satu kalian kena gawang kan. Betul. Dan itu biasanya pada awal-awal pertandingan tim ini belum panas gitu. Nah, kalau caranya seperti itu gampang. Sekarang kan banyak dilakukan nih dari set piece kick off babak pertama. Terutama yang dilakukan Arsenal. Kayak yang PSG itu ya, yang langsung ngebuang bola. Betul itu. ya. Arsenal, Paris Saint-Germain, kemudian dari Man City. Itu melakukan itu. Jadi apa? Kalau saat coin toss pilih bola. Langsung dibuang dari pertahanan. Bola langsung kalau bisa bola out tapi posisi di pertahanan lawan. Nah, ini untuk menekan jauh lebih mudah. Gitu loh nih. Jauh lebih mudah karena lawan ini akan turun ke belakang dan belum panas, betul. Nah, ini yang harus dilakukan seperti ini. Nah, ini besok cerdas nggak pemain PSM gitu kan. Yang kita penonton aja kita juga ngamati toh. Itu hal-hal sepele tapi yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Kayak timnas Indonesia. Contoh saat ditangani Sintayong. Bola pasti mereka pilih bola dulu. Waktu coin toss. Ya kan? Kemudian pasti dia akan passing sampai ke ujung garis pinggir pertahanan lawan. Itu. Kemudian mereka akan langsung press di depan. Beberapa kali ini dilakukan karena kalau kita bisa mencetak gol duluan. Itu keuntungan situasi berubah pasti. Situasi akan berubah. Dan beban kita untuk mengejar ketinggalan kan nggak terlalu tinggi gitu. Kita pasti bisa mengontrol permainan dan itu logika yang sehat. Logika yang sehat bagi seorang pelatih gitu. Gitu. Nah, ini memang seorang pelatih yang pengalaman pasti berpikir seperti itu. Terutama saat dia menjalani pertandingan-pertandingan yang panjang dan kompetisi-kompetisi yang ketat. Nah, ini yang menarik gitu. Tapi kan kayaknya Pak kalau apa ya istilahnya early shot atau early pass di awal baru wasit nyeplo itu kan butuh pemain yang akurasi tendangannya bagus. Nah, PSM ini siapa yang kayaknya bisa? Zevalente paling memungkinkan. Sama siapa? Dan yang lain-lain, Mingo juga bisa. Terlalu depan nggak sih Pak kalau Frankos yang ambil? Yang penting kan sayap kanan dia tuh. Vidal lumayan ya itu kan bisa di-create kan, bisa dilatih itu. Ya kita lihat aja besok seperti apa, itu kan, ya kan itu cara paling simpel ya. Cara yang paling simpel kan banyak cara yang lain. Kayaknya sejauh ini sampai 5 pekan belum ada ya tim Liga Indonesia yang berani pakai skema itu. Dari yang ku tonton ya beberapa ini belum ada. Ya moga-moga PSM jadi yang pertama kan segala sesuatunya harus yang pertama gitu. Harus seperti itu. Tapi kan ini kan sebuah pengetahuan umum ya. Bisa saja tim-tim lain juga akan berpikir seperti itu gitu kan. Nah, ini ya hebatnya sepak bola kan seperti ini kan. Ya kita bisa ngomong merancang strategi dari subjektif kita. Tapi kan lawan juga punya strategi juga kan. Dan mereka juga punya pengalaman itu. Dan Johnny Jansen itu gak kurang pengalamannya waktu dia jadi pelatih Nah, sehingga ini saya pikir ya besok menjadi hal yang sangat menarik lah untuk pertandingan besok ini. Artinya kan dalam 5 kali pertandingan sebenarnya
Bali kan baru menang sekali, seri 3 kali dan kalah sekali kan. Artinya ada space ruang untuk mengekspor pertahanan dari Bali. Bali tuh walaupun masih individual pemainnya solid, tapi kayaknya secara tim chemistry belum yang bagus banget. iya, Dan gol yang masuk ke gawang Bali itu lumayan banyak loh. Ya ini sebenarnya kelemahan utama Bali United itu ada di lini pertahanan. Iya. Tim receiver itu sebenarnya bukan center back. Dia gelandang asli. bertahan. Dia gelandang bertahan. Justru yang center back itu Joao Ferrari kan. Ya, dan sayangnya sekarang Elias Dolah itu juga sudah nggak ada lagi. Oh, iya, kan. di Kalau Purina. dulu kan Elias Dolah ini kan jadi pilar di belakang kan. Joey Ferrari saya pikir masih kurang lah. Iya. Dia mantan PSIS kan ya, Pak? Mungkin mantan PSIS, Rans dan Bukin gitu kan. Iya. Ya, saya nggak begitu mengikuti pemain ini ya, tapi saya tahu cara dia main gitu. Nah, saya pikir memang Johnny Jensen sendiri saat ini kan masih terus utak-atik untuk Iya, posisi lini belakangnya dia gitu kan. Dan gelandang bertahannya meskipun sekarang agak sedikit bagus nih karena masuknya si Jordi Bruin itu. Tapi sebelum Jordi Bruin masuk ini memang di tengah ini sangat keteteran ya. Iya. Jadi jomplang. Jomplang dalam artian persentase ofensifnya Bali dengan defensifnya Bali ini jomplang sekali. Memang ofensifnya bagus tapi defensif mereka itu memang agak kalang kabut gitu kan, agak berantakan. Nah, ini yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh PSM. PSM ini kan kebalikannya dari Bali United. Iya. Dari lini belakang mereka oke lah. Iya. Ya kan, kalau nggak terjadi hal-hal bodoh yang kata Haskell dilakukan saat menghadapi Borneo kemarin kan. Iya. Nah, ini saya pikir kalimat yang diucapkan oleh Haskell ini sudah menjadi simbol, menjadi isyarat bahwa ini sudah menjengkelkan sekali bagi Van Gastel gaya main beberapa pemain dari siapa namanya? Reva, bukan Reva, maksudnya dari beberapa pemain SCM. Ini opini sih itu. Kemungkinan besar saking gondoknya, saking keselnya, mungkin ya kalau kita bisa tunggu ya mungkin besok akan banyak perubahan nih di starting line up kan. Iya. Tapi kok saya masih agak ragu ya sama sekarang kan ini aku tanya terkait dengan perubahan starting line up besok ya. Berapa persen kira-kira kalau kamu lihat dari latihan terakhir kemarin lah Anton Fase akan jadi starter pada laga lawan Bali besok? Kemungkinannya Anton besok starting 60-70%. Lebih besar itu kan. Iya, tapi aku sekarang kan yang tahu line up-nya dia cuma Van Gastel dan Allah. Ya. Tapi kalau mungkin gini ya, dari hasil pengamatannya Van Gastel, analisisnya ya, terkait dengan kekuatan sayap kanannya Bali. Yeah. Dan di situ kan ada Gopel dan kemudian pemain ini kan juga tipikal pemain Eropa ya. Iya, berani duel dia juga. Ya, nah, yang punya pengalaman di situ kan sebenarnya Fase. Jadi kalau misalnya Fase dimainkan, mungkin Gopel ini juga nggak akan terlalu ofensif besok. Masalahnya kayaknya Fase beneran diplot di kiri, Pak. Jadi nggak akan ketemu. Dia kan malah ketemu. Oh iya benar, sorry. Oh iya benar. Belakang depan toh. Iya benar, sorry. Iya. Nah, ini Fase ini kan sering mengcover Reva Adi kan. Iya, benar. Ya, dan saya pikir Fase ini tahu betul bagaimana cara menghentikan Gopel ini. Nah, kalau si Corve saya nggak yakin malah. Corve melewati Buffon aja sulit. Corve gitu ditinggal di Wisma. Dikunciin katanya waktu itu. Enak-enak wae gitu. Ya itu bahaya sih, maksudnya kalau Corve dimainkan dan ternyata gaya mainnya masih sama sih, ya kayak akan sulit kalau tetap misalnya Corve nanti main ya. Iya. Kemudian di situ ada Gopel. Kemudian dia pasti akan sulit untuk bernapas. Iya. Karena Gopel ini ngajak lari terus gitu kan. Nah, itu kan butuh pemain yang nggak hanya kuat dalam fisik, tapi pinter kan tuh. Pinter bagaimana menghentikan pemain ini agar tidak ngajak lari terus gitu loh. Ya sejauh ini kan maksudnya kayak tipenya Corve itu dia bukan winger yang berani duel fisik, nggak banyak duel fisik, beda banget sama Anton. Golnya dia lawan Borneo itu kan dia akselerasi ngelewatin 2-3 pemain belakang Borneo dan dia berani duel fisik.
berani shooting. Corve itu jarang banget ya punya shoot on target di 5 pertandingan nih. Ya saya sih berharap banget besok Anton. fase main di babak pertama Iya. untuk mengeliminasi pergerakan dari sama namanya Gopel. Gopel itu, dan juga untuk menimbulkan menambah ancaman Iya. bagi lini belakang Bali, terutama di sisi kanan ya, flank kanan mereka, agar mereka itu nggak nggak mudah meninggalkan pos di lini belakang Iya. di flank itu. Kalau Ditinggal fase itu udah ngintip nih, iya. gitu kan. Soalnya kalau di komparasi gitu ya, fullback kiri kanannya Bali United, fullback kiri kan yang isi Ricky Fajrin. Ricky Fajrin tuh sebenarnya kiri kanan rajin naik turun, tapi akurasi passingnya Ricky Fajrin lebih bagus dibanding bek kanannya Bali, Andika Wijaya atau Made Andika. Harusnya itu bisa dimaksimalkan Van Gastel ya, kalau dia beneran ngelihat gaya bermainnya Bali seperti apa, skema mainnya kayak gimana. Tapi ya semoga sih didengerin. Kemarin tuh waktu latihan saya nanya mewakili fans gitu Pak. Banyak supporter PSM tuh bertanya soal rotasi pemain yang kamu lakukan gitu. Apa tanggapanmu dan apakah mungkin akan melakukan rotasi yang cukup besar di laga selanjutnya? Jawabannya sesingkat itu, maybe gitu. Ya kalau maybe no. Iya, kalau jawabannya Kastel ya santai aja gitu. Iya. Itu kan suaranya supporter gitu. Iya. Sementara pelatihnya saya gitu. Ya, Gitu, mungkin gitu. dia memposisikan dirinya kayak gitu ya. Oh, Jojo nanti juga nggak cuma Corve yang disuruh ngunciin di Wisma. Kastel itu kunciin di Wisma Pak. Iya. Yang racik Erwan nanti. Gitu. Langin ya, Belanda. Oke. Yalah, Nih, kalau untuk posisi tadi kan posisi back kiri udah nggak punya ini lagi ya, gitu. Maksudnya substitusi yang mungkin setara dengan Reva ya. Cuma Dede Sapari yang Dede Sapari itu. murni back kiri ya. Iya. Dia cuma Dede Sapari. Dia baru main satu kali. Dalam latihan nggak pernah di latihan khusus untuk dalam squad utama gitu. Enggak. Oh, lalu Reva. Pokoknya kan ada sesi latihan 11 lawan 11. Iya. Satu pakai rompi, satu enggak. Terus kadang tuh aku bisa memetakan, oh kayaknya ini yang pakai rompi atau yang enggak, itu yang squad utama. Yang squad utama itu untuk posisi back kiri masih Reva. Nggak, mungkin gini. Kamu kan lihatnya karena karena Reva kapten di situ. Iya. Ya kan. Nah, kita lihat ini sekarang posisinya Franco Mino sama Yusaku di mana? Pakai rompi atau enggak gitu. Iya, Pak, pakai juga. Jadi sama ini kuartetnya belakang. Iya. Ya udah pasti nggak ada perubahan di belakang. kecil Itu banget aja. kemungkinan perubahan lini belakang, kayak kecuali dia diakumulasi ya. Dan ternyata masih main besok. Dan kemungkinan Fahri Sasudin saya pikir akan main dari Iya. menit awal. Karena apa? Dua pertandingan sudah dari awal sampai Ya, sekarang. dan Fahri saya ini punya peluang kan sebenarnya di menit awal untuk mencetak gol Iya, dia gitu loh. punya sisi ofensif yang lebih Iya. bagus dibanding Gulam. Dan kalau mungkin nanti dia akan diganti di babak kedua, saya pikir Seva. itu hal yang wajar gitu. Iya, ya. Tapi Seva mungkin substitusinya. karena daya ledaknya atau eksplosivitasnya Sudin ini jauh masih di atas si Gulam, Seva dan lain-lain gitu Iya. kan. Hanya saja dia memang agak sedikit agak sedikit lemah dalam hal kualitas individu Iya. dibanding Gulam ataupun si Seva. ini. Jadi mungkin si Kastel akan tetap milih si Sudin ini untuk jadi starting line up gitu. Malah sebenarnya kan Sudin itu kan di plotnya dia sebagai nomor 8, gelandang tengah, yang lebih jahil mainnya, yang terkesan agak kotor lah dalam tanda kutip, itu malah dia loh dibanding nomor 6. Ya kayaknya harusnya Rahmatsu sih ya balik lagi ya. Ya perlulah untuk sesekali Ya kamu kasih tahu nih, gue rodo main nakal titik gitu kan. di skuadnya PSM sekarang. Eh, Dua pemain asing yang bahasa Inggrisnya belum cukup bagus tuh ada dua, siapa? Rahmatsu sama Vidal. Rahmatsu itu diwawancara nggak berkenan karena dia Nggak bisa bahasa bahasa Inggris secara Bahasa proper. Indonesia bagus. Enggak dong malahan. Bahasa Rusia bisa dia Oh, nih. dia bahasanya apa? Bahasa Rusia dia. Dia bahasa Inggris bahasa baru batin. ngerti 1-2 kata, tapi kalau disuruh Yes no toh. ya maksudnya ketika morning, wawancara panjang gitu. dia nggak ngerti. Berarti harus ada translator. Iya, kayaknya Dan translatornya mau translate ke bahasa apa? Nggak, kayaknya begini Pak. Ketika Van Gastel ngasih Ngomong, instruksi, iya, instruksi. yang mentranslate atau yang menjelaskan tuh antara Franco Ramos atau Jose Valente.
Ya kan bahasanya tetap beda. Iya, tapi maksudnya mereka yang kira menjembatani komunikasi itu. Oh, pakai bahasa isyarat nanti. Nggak tahu ya, Vidal tuh entah pura-pura. Oh, kalau Vidal kan bahasanya Spanyol. Ya, Latin Bisa. kan dia. Enggak, yang jadi problemnya Ratmasovnya. Nggak tahu saya, Pak. Pakai bahasa apa untuk jelasin Ratmasov? Kan dia udah lama di Bahasa Indonesia kan. Inggris. Dia baru Sejak dua musim nggak dua sih? musim kan. Iya. Tapi bahasa Inggris dia juga nggak begitu Iya, maksudnya kalau bahasa Inggris dalam konteks teknik atau taktik, kayaknya dia ngerti harus apa. Tapi kalau conversation menjawab pertanyaan panjang tuh kayaknya nggak dia bisa. masih belum bisa. Oh, berarti ditranslate. Iya. Kamu pakai Google Translate gitu kan, ngomong ke dia. Repot. Kamu tanya, kamu bisa bahasa ibumu itu bahasa apa? Slavia, Rusia. Udah kamu translate bahasa Rusia mi. Bisa Itu kan. bahasa Rusia. Kan masih bahasa manusia bukan bahasa tumbuh. Dia kan lama di Jepara atau bahasa Jawa ngopo atau. Dia harusnya bisa bahasa Jawa ya dia. Jawa Tengahan. Nah, itu unik juga ya. Ini Iya. berapa bahasa berarti yang dipakai di PSM ini kan? Iya. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda Malah gitu. saya sempat dengar ya di beberapa sesi pemain asingnya diajarin bahasa Jawa. Itu lebih bagus sama malah. siapa? Seva, Gulam, diajak ngomong bahasa Jawa. Iya. Iya. Oh. Ada beberapa. Pada ngerti mereka. Ngerti. Yusaku tuh dia bahasa Jepang jelas, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bahasa Jawa bisa. 4 bahasa. Weh, dia Bahasa Thailand Yusaku kayaknya juga bisa deh. Kan dia sempat punya karir di Thailand. gitu. Iya, 5 bahasa bilingual. Kalau untuk skema latihan yang dipakai di terakhir latihan itu masih sama, tetap ball possession, nggak ada Iya, sama. nggak ada umpan-umpan crossing kan, Betul. untuk mengandalkan tinggi badan Naim Zeta dengan dua backnya Bali ini. Jarang JP atau Van Gastel mengkreasikan latihan dengan crossing. Dan ternyata itu dikonfirmasi sama Reva Adi. Kan kita sempat bahas ya Pak, bahwa gaya permainnya Van Gastel tuh ball position. Dia mau penguasaan bola di timnya itu solid. Dan ternyata itu dikonfirmasi Reva bahwa latihan yang kami lakukan tuh selalu dengan bola. Entah itu lari atau itu screening. Pokoknya pemain tidak pernah jauh dari bola. Dan kayaknya memang itu yang diinginkan Van Gastel, bahwa jangan mudah kehilangan bola. Ya. Yang penting form itu dulu. Soal nanti gimana kamu mengalirkan bola, soal gimana passingmu mentok atau kebaca lawan, itu kayaknya PR yang harus masih terselesaikan. Tapi setidaknya memang dari 5 laga ini penguasaan bolanya PSM itu selalu di atas 50%. Jarang sekali mereka penguasaan bolanya minim atau di bawah tim lawan. Oh, berarti Tapi ya apa gunanya bola banyak nggak ngegolin kan? tapi gini memang cara main taktik bermain seperti itu, ball position itu memang harus diajarkan dari paling dasar. Iya, tapi kan harusnya kan udah selesai nggak sih Pak? Ya belum. Maksudnya kan begini, dalam artian mungkin Van Gastel ini masih fokus pada Aspek itu ya. aspek itu. Hmm. Jadi, nah ini saya teringat ngobrol dengan beberapa pelatih. Oke. Jadi beberapa pelatih yang menerapkan konsep seperti ini, memang mereka ini harus mengubah mindset pemainnya secara keseluruhan. Bahwa main bola itu ya kalau ball position ya kuasai bola dulu. Oke. Bahwa bola nggak boleh hilang, intinya begitu. Nah kalau ini sudah khatam nih, ini kan berarti ikrok satunya nih. Nanti ikrok duanya baru bagaimana cara mencetak gol. Iya. Berarti pelajaran PSIM itu mungkin baru pelajaran Menguasai bola. menguasai Ya, bola. oke. Nah pelajaran ngegolke itu durung gitu kan. Ya, mungkin. kitabnya belum Ya, turun. ilmunya itu belum sampai ke sana gitu kan. Ya, Jadi masih dalam tahap lagi. Ya toh. Iya. Nah, saya pikir seperti itu karena memang beberapa pelatih yang ngobrol dengan saya itu juga bisa sih Mas kita main dengan cara seperti itu. Iya toh. Iya. Tapi kan juga kita harus mengubah karakter pemain. Iya. Ya kalau stok pemain yang tersedia mampu untuk menjalankan seperti itu nggak apa-apa. Tapi klub ini mampu nggak untuk menyediakan pemain-pemain yang bisa main seperti itu? Iya. Itu kan. Kalau di Eropa hal seperti itu sudah khatam. Iya, iya, iya. Pemain ini sudah oke semua gitu kan. Pakai strategi apa mereka jalan. Nggak usah jauh-jauh. Patrick Kluivert itu, ya kan. Dia mengubah gaya mainnya timnas Indonesia kan harus dengan 2 uji coba. Itu pun belum maksimal kan. Sama dengan Vandenberg itu, Oh, Gerard. ya kan.
Jadi belum sampai mungkin pelajarannya timnas untuk mencetak gol itu belum sampai, belum dikasih gitu kan. Maksudnya gini Pak, maksudnya kalaupun belum bisa efektif nyetak gol, setidaknya on target lah. Nah, itu kan dikonfirmasi oleh omongannya si siapa? Reva ya. Iya. Yang penting kuasai bola dulu itu kan. Iya, fokusnya itu. Masalah nantinya tak gol urusan nanti gitu kan. Padahal bal-balan itu Ya nyetak gol. intinya kan menang nyetak gol gitu kan. Nah, ini nyetak gol hanya bonus ini. Kesannya jadi kayak Seperti gitu. itu ya. Karena kayak nih saya pas laga lawan Borneo, penguasaan bola PSM mencapai 64%. Itu tinggi banget. Sangat tinggi. Nah, makanya menghadapi tim sekelas Borneo ya. bisa menguasai bola sampai 64. Terus shootnya 18 atau percobaan tendangannya. Tapi yang mengarah ke gawang cuma 4. 4 ya. 18 4 dibagi 18 Iya, kali cuma 100%. Iya. Berarti cuma 20% ya. 25% Ya, lah. Kan berarti kan masih lini depannya sangat tidak klinis. Betul. Untuk mengonversi peluang di sepertiga akhir. Iya. Dan nggak banyak pemain lokal yang berani melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Karena memang itu tidak direkomendasikan oleh pelatih. Iya, Ya kan, karena takutnya nanti bola hilang. ya atau kayaknya nggak akan on target gitu. Sementara ilmunya dari Hastel ini kan yang penting kuasai bola dulu. Iya. Jadi bola kelihatan muter-muter di situ kan. Iya benar, makanya gitu terus. Valente oke lah, dia rajin turun jemput bola, tapi ketika nggak ada pemain yang dekat atau dia di press 1-2 orang, kemungkinan bola hilang atau di back pass lagi ke belakang, polanya berulang kayak gitu terus. Ya. Terus apalagi tadi kok Anumi waktu lawan Borneo sekian persen. On target tackle-nya sih, ya tackle-nya PSIM 16 kali. Enggak, masuk posisinya aja dulu. Oh, possession itu 64 banding 36. Waktu lawan Malut itu posisinya juga tinggian PSIM loh dibanding tuan rumah. Cari dulu. Ya Mi. Iya. Tapi enggak, itu 54% kok posisinya waktu lawan Malut. Iya. Saya masih ingat. Ya. Berarti kan itu luar biasa tim tamu loh. Oh iya betul, 53. 53 kan. Wah, berarti beda 1% tok saya. Ya tapi intinya memang selalu tinggi di atas 50% terus penguasaan bolanya. Dan itu jarang tim yang punya penguasaan bola seperti itu kecuali Dewa United. Ya kan, Dewa United lebih dari 50% loh. Ya kan? Tapi kan mereka sekarang posisinya juga belum bagus. Dan efektivitas mencetak golnya juga masih kurang. Itu. Ya kan. Nah, Dewa United itu aja butuh 2 musim loh Mi. Iya toh. Ya, untuk untuk mengubah karakter dan memberikan ilmu bagaimana cara bermain dengan ball position. Iya. Nah, berarti PSIM ini masih 2 musim lagi nih. Kalau menginginkan main gayanya Hastel yang efektif nanti. Gitu Mi. PSIM pas lawan Arema penguasaan bolanya 63%. 63. Menghadapi Arema, ya gila. Tinggi banget. Kalau di total berarti kan Rata-rata 50 50 sekian persen. 55 lah, 55-60. Dengan Persib aja Tinggi loh. Tinggi PSIM, tapi Gila itu Persib nggak loh. nemu berapa. Ya toh. Sayangnya rumput lagi Mi. Susah ya kali ini. Soal rumput aku sempet nanya. Gimana? Van Gastel. Enggak, ke Reva sama Yusaku. Kayak Van Gassel tuh. Yang tadi ya jawabannya. Yang saya nggak sama dia. Iya. Kalau Yusaku dia lebih objektif. Di SSA laga pertama lawan Arema tuh sangat-sangat berat. Laga kandang perdana. Yang rumputnya kuning masih gersang itu sangat-sangat berat. Panas terus apalagi masih beberapa pemain asing kan memang tidak terbiasa atau mungkin belum kondisi tubuhnya belum bisa menyesuaikan fit in dengan cuaca yang sangat panas. Ekstrim lah hitungannya mungkin buat mereka itu panasnya. Yusaku tuh cerita, ini kan yang tidak ditampilkan di TV lah, atau kami yang nonton kan memang taunya ya udah pemain siap bertanding aja Pak. Tapi para pemain kan datang lebih awal terus mereka official training juga. Pada saat hari pertandingan atau mulai dari H-1 mereka official training di sana, rumput itu sampai disiram 3-4 kali. Untuk menjaga kelembapannya agar tidak keras. Iya, sementara misalnya dia membandingkan di laga lawan Persebaya di Gelora Bung Tomo tuh rumput cuma disiram sekali udah cukup, kelembapannya terjaga, kualitasnya bagus. Jadi 3 laga kandang sejauh ini oke lah, ada peningkatan kualitas rumput, warna dan ya lebih smooth apa segala macam.
tapi menurut dia masih tetap beda. Berat, Kalau- ya. Iya, masih Tapi tetap emang berat. kayak karakter robotnya SSA. Tanah. Iya, tanahnya. di bawahnya Tanahnya itu. juga. Ya mungkin itu. Terus aku sempat nanya kan, seberapa signifikan atau perbedaannya main sore hari dan malam dan rumput SSH kalau kamu bandingin dengan Rumput yang lain yang rumput bagus, stadion iya. lain gitu. Jauh perbedaannya. Menurut dia sejauh ini yang paling bagus enak buat main Malut, Iya. yang kedua Surabaya. Nah, menangnya. Nah. Iya. Terus aku nanya Gianyar nih gimana? Kan sempet pre-season main, ya. gitu. Gianyar cukup bagus apalagi kalau main malam di sana cuaca dan hawanya enak buat Iya. main. Yang fokusnya dia tuh bagaimana yang penting aliran bola tuh Lancar, smooth. smooth, ya. Fokusnya di situ dulu. Soal misalnya main sore atau malam sebenarnya ya dia aman-aman aja, Iya. tapi yang penting itu dulu. Dan SSA menurut dia belum cukup secara kualifikasi untuk ideal atau Iya, enak buat iya. main. Secara terutama dengan gaya main PSM sekarang. Iya. Tapi aku ngerasa sendiri ya main di SSA sama main di Maguwo udah beberapa kali main di SSA itu buat lari aja berat. Iya. Gak usah jauh-jauh, Pak. lari. Perbedaannya dengan Purwo Binangun. Masih enak Purwo Binangun Pak buat lari bola Pak. Coba sekali-kali kita patut gol di SSA kerasa passing itu bola berat. Ini pasti yang nonton mengiyakan. Passing bola tuh berat banget. Iya, Gak tahu kenapa. Coba deh kita cobain lapangan SSA. Ya ayo dipakai Iya. buat fun football. Agak beda kok memang SSA tuh, nggak tahu kenapa. Pakem Binangun aja menurut saya masih kurang gitu. Iya, iya. Iya kan? Iya. Apalagi kawan-kawan saya waktu main itu kurang semua Ya, fisiknya. tapi kalau gitu. Pakem tuh Pak, buat ngepassing itu kita Enak. ukur powernya pas loh, Ya. bisa pas. Kalau SSA itu harus powernya harus kenceng. Ya Harus mungkin kenceng itu baru yang bola bisa mengaruhi. bisa ngelundung normal lah. Iya. Sesuai dengan yang kita inginkan loh. Ya, itu berarti tanahnya, Pak. Kayaknya sih tanahnya. Kalau gini, saya pernah ngobrol dengan salah satu operator penyedia rumput stadion rumput sepak bola untuk turnamen resmi di Indonesia. Ya. Saya pernah ngobrol gitu kan. Nggak usah disebut lah perusahaannya apa. Bahwasanya menyuburkan rumput itu gampang. Iya. Membuat rumput hijau mulus itu gampang nih. Tapi kan untuk sepak bola itu kan nggak cuma rumput saja. Iya. Iya. Tapi tanahnya ini kan juga Tanah di bawahnya itu. iya, tanah di bawahnya ini yang juga berpengaruh besar. Dan itu lebih lama ya, Pak? Dan ya itu kan harus dibongkar lagi Oh. seluruhnya. Ya kan itu diangkat semua minimal setengah meter apa 40 cm katanya. Kemudian ditaruh lagi lapisan-lapisan di situ gitu kan. Termasuk pembedahan drainase yang ada di bawahnya itu. Nah, kemudian mau dipilih apakah akan menggunakan rumput gulung nih yang diambil dari lapangan sudah jadi atau ditanam secara manual. Iya. Gitu kan. Kalau gulung itu kelemahannya rumput ini gampang terjerabut. Oh ya, kalau ada Ya, iya. rumput ini nggak kokoh gitu loh. Ya. Akarnya itu nggak menancap Kayak gitu. jis kan. itu ya. Salah satunya itu. Aku soalnya ngelihat pertandingannya Bali sama Persija di JIS, itu rumput gampang banget kayak Kotor. koyak. Ya, nah itu juga dikeluhkan pemain. Iya. Pemain-pemain Persija bahkan Rizky Ridho Iya, itu sampai ngeluh. minta agar rumput itu diperbaiki. Iya, benar. Lapangannya Pasti, ya. iya, sebenarnya. iya, iya, aku Jadi pas- sebenarnya itu saya lihat sendiri waktu Manan persiapan untuk World Cup. Iya. Manan sampai sekarang itu bagus. Rumputnya bagus. Dan itu rumput itu bukan itu rumput Manan itu antara rumput yang hibrid dengan rumput alami, Pak. Iya. Rumput tanam. Rumput hibrid itu rumput anu loh, apa ya, artifisial itu loh. Oh iya Ya iya. kan? Sintetis itu. Sintetis itu digabung jadi satu. Dan rumput itu dijahit. Ada mesinnya. Iya. Iya. Kan sempat kita lihat beberapa kali ada liputan tentang menjahit rumput. Itu yang penting itu dijahit. Nah, cara menjahit rumput ya bukan pakai mesin jahit, pakai baju. Beda lagi gitu. Dan itu yang punya FIFA. Makanya kemarin mereka kan bukan FIFA yang punya, tapi apa? Kontraktor yang sering dipakai FIFA lah. Nah, ini yang memang harus dilakukan. Nah, untuk itu nggak bisa dalam waktu cepat. Paling nggak harus 6 bulan gitu loh, Mi. Jadi memang kalau memang mau direnovasi nggak cuma diganti rumputnya, nggak cuma dipupuk aja, tapi harus ada treatment khusus itu. Ya ini apa ini kan masih debatable. Iya, iya. Wong saya baru ngobrol informal dengan salah satu
salah satu orang lah yang pernah ngurusi apalagi kan persiapannya kan lapangannya Stadion SSA. Manahan dan GBT itu kan buat kelihatan World Piala Cup. Dunia. Waktu kualitas harus U20, U17 sebenarnya. Itu kan sebenarnya persiapan serius, untuk lebih U20. 20 awalnya. Iya kan. Tapi ada yang lebih hijau adalah rumput tetangga. Nah, kalau pengen misalnya kita melihat rumput kita itu lebih hijau, Bang. Iya. Kita melihat rumput kita, rumput halaman kita itu dari rumah tetangga, pasti lebih hijau. Iya. Gitu, Mi. Ya ini udah mau Jumatan ini. Oke, terakhir aja nih Pak Nanto, prediksi besok kira-kira gimana nih Pak? Ya, kita realistis ya. Ya. Kita kembali kalau kalah ya wajar. Ya. Kalau imbang luar biasa. Kalau menang mewah, Ya. itu aja. Nih, Kalau nggak bisa ngegolin lebih dulu berat, udah itu aja. Oh iya, Mi, siapa yang di loan itu siapa, Mi? Ya, Sudah boleh? Belum. Belum, ini Aku ditunggu-tunggu. udah konfirmasi ke media officer katanya nanti aja Mas nunggu statement resmi. Terus kemarin kan mau wawancara Razi rencana, ternyata dia tidak datang ke latihan tim. Tapi langsung ke Bali Bang dia. Kayak katanya kemarin ke Jakarta dulu karena dia ada urusan keluarga, terus baru kayaknya terbang Mau dari nikah Jakarta. mungkin itu. Itu aja. Ya, ini ditunggu-tunggu loh. Berarti ini masih belum, ada ya. masih- Monggo masih silakan. tebak-tebakan. 3 orang ya, Mi ya? 2-3 ya. 2-3 orang. Nanti kalau misal ini harus benar 3-3-nya atau gimana? Ya pokoknya benar 3-3-nya ya. Yang pertama yang menang benar 3-3-nya. Kalau ada beberapa yang jawaban 3 ini benar semua ya berarti kita undi kan. Iya. Nah, kalau cuma nggak ada yang benar 3-3-nya cuma 2 ya berarti ya oke lah. Nanti kita sediakan hadiahnya teman-teman, silahkan ditebak gitu kan. Iya. Nah, mau tebak Fahmi punya pacar belum boleh aja dari mukanya kelihatan. Boleh. Gitu aja ya, Mi ya. Siap. Ya, Pak. Ya ini udah ada panggilan ini, panggilan azan. Oke, Panggilan sekian dulu ya untuk podcast hari ini. Semoga di laga besok kita bisa meraih 3 poin dan posisinya semakin kokoh bertengger di papan atas lah. Sekian podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs. Just sky and me, the earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love, five minutes passed or maybe years. Feel stretch wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.